Baik, mahasiswa, sekarang kita akan mempelajari tentang persepsi atau halusinasi yang dimana kalian akan banyak belajar di sini ya tentang cara pengkajian, kemudian membuat diagnosa, selanjutnya membuat intervensi keperawatan, implementasi sampai mengevaluasi sampai kalian melakukan terapi aktivitas kelompok ya. Oke, kita akan lanjut. Kalian pasti mengetahui ya, apa sih sebenarnya halusinasi tersebut ya. Oke, jadi halusinasi itu bisa hilangnya kemampuan klien dalam membedakan rangsangan internal yang ada di pikiran, kemudian rangsangan eksternal atau yang ada di dunia luar, kemudian sehingga si klien ini dapat mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Bisa kalian pahami? Jadi si pasien ini tidak dapat membedakan ini beneran atau enggak sih. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana yang bisa anak yang indigo? Kan indigo itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi ya dengan kemampuan supranaturalnya ataupun orang-orang yang dengan halusinasi ini tentu ada pemeriksaannya. Ya, halusinasi ini apa sih yang bisa kita bedakan? Yuk, kita lanjut ya. Etiologinya ya. Yang pertama kita lihat dulu faktor predisposisinya. Yang pertama adalah faktor genetis. Apa sih? Faktor genetis itu didapatkan si klien dari orang tuanya. Apakah orang tuanya memiliki gangguan jiwa sebelumnya, riwayat? Ya, itu juga harus kalian tanyakan. Kemudian ada faktor neurologis, yaitu tentang neurotransmitternya. Apa yang terjadi di neurotransmitternya? Ya, disebabkan ada ketidakseimbangan di neurotransmitter, yaitu dopamin yang berlebihan serta ketidakseimbangan dengan kadar serotonin. Nah, ini kan Pak, kalian udah tahu ya, anatomi, patofisiologi. Kemudian, aku ada virus ya Bu ya. Kok virus itu bisa terjadi ketika si klien atau ibu klien mengalami kehamilan ya, menjadi faktor predisposisi skizofrenia tersebut juga. Ini kalian sudah pelajarin ya di weeknya Ibu Ayu ya tentang skizofrenia. Kemudian ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis itu menjadi faktor predisposisinya ketika anak yang diperlakukan oleh ibu dengan yang memiliki cemas, terus terlalu melindungi, merasa dingin dan tak berperasaan. Sementara ayahnya juga mengambil jarak dengan anaknya, ya, karena si tadi mungkin si ibunya merasa kok suami saya ngejauhin saya ya, gitu. Akhirnya dia untuk melindungi anaknya tuh mengalami secara psikologis merasa terancam, gitu kan ya. Oke, selanjutnya faktor presipitasi. Oke, faktor presipitasi itu biasanya terjadi adanya informasi yang berlebihan pada sistem saraf. Ketika kalian menerima informasi, kemudian diproses ya informasi tersebut di talamus atau di frontal otak, sehingga dia terlalu penuh informasinya, dia bingung mau terima yang mana nih. Oh, saya harus mikir nih, saya harus jangan-jangan apa yang terjadi nih dari mama saya ceritanya seperti ini, dari papa saya terlalu banyak, jadi dia tidak bisa mengolah informasi tersebut karena saking berlebihannya ya. Kemudian ada mekanisme penghantar listrik di saraf yang terganggu tadi karena adanya informasi yang banyak, jadi ya istilahnya konslet lah ya pikirannya si pasien tersebut. Kemudian adanya kondisi kesehatan, misalnya yang pertama nutrisinya kurang, kemudian adanya kurang tidur, kemudian ada ketidakseimbangan irama sirkadian ya, kemudian merasa kelelahan, terus ada infeksi juga ya dalam tubuh pasien, kemudian obat-obatan yang sistem saraf pusat, atau terjadinya juga kurangnya latihan ya, ya tim rebahan terus gitu. Kemudian adanya hambatan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Kan tadi dia udah sakit, terjadi infeksi, tapi penanganannya jadi lambat sehingga si pasien tidak dapat mencapai
tempat pelayanan kesehatan tersebut. Oke, selanjutnya ada juga lingkungan. Lingkungan yang seperti memusuhi, yang membuat dia merasa tidak diterima. Nah, ya, bisa juga dengan krisis masalah yang ada di rumah tangga. Ya, misalnya orang tua bercerai, kemudian eh, maaf ya, keluarga yang tidak mampu itu bisa juga menjadi penyebab. Selanjutnya, kehilangan kebebasan hidup, perubahan kebiasaan hidupnya, ya, yang dulunya mungkin dia kaya, kemudian menjadi bangkrut, ya. Terus ke pola aktivitas sehari-hari tadi tim rebahan, atau dia terbiasa dengan dunia gemerlap itu juga sangat berpengaruh. Serba salah ya, tim rebahan salah bu, tim gemerlap juga salah. Tapi tidak ada yang salah sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada waktunya kita butuh hiburan, ya kita pergi hiburannya. Misalnya lebih kepada camping, ataupun kita melakukan jalan-jalan ke mana yang melihat dunia alam, tapi yang tidak tidak membuat aura negatifnya kita muncul gitu ya. Kemudian dia merasa malang, terus bertindak tidak seperti orang lain, ya, terlalu cepat dewasa dari segi usianya. Tadi mungkin dia terlalu banyak bergaul dengan temannya yang dewasa, ataupun dia tidak sesuai lah bergaulnya, ya. Oke, selanjutnya rendahnya kemampuan sosialisasi. Ya, tadi saya bilang serba salah, tim rebahan salah, kemudian menjadi anak yang sering pergi juga salah, tapi ya itu harus tahu batasannya, ya. Terus ada memiliki perilaku yang agresif serta pengobatannya itu tidak adekuat. Jadi dia udah tahu dia mengalami gangguan jiwa, tapi dia lupa untuk minum obat tersebut. Serta uh, dia tidak bisa ditangani secara cepat. Ya tadi dia udah minum obat, terus kemudian gejalanya muncul lagi, tidak bisa ditangani karena terlambat. Selanjutnya rentang respon adaptif dan sampai terjadinya maladaptif. Yang seperti kita ketahui ya, halusinasi ini merupakan respon maladaptif individual yang berbeda. Oke, rentang responnya ini tentang neurobiologinya, yang dimana merupakan persepsi maladaptif. Jika klien yang memiliki sehat persepsinya, kemudian merasa akurat, mampu mengidentifikasi serta menginterpretasikan stimulus berdasarkan informasi yang diterima melalui panca indera, yaitu apa aja? Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, serta perabaan. Ya. Ketika si klien mempersepsikan suatu stimulus panca indera, walaupun stimulus tersebut tidak ada, ya, di antara kedua respon itu ketika si individu merespon karena sudah mengalami kelainan persepsi, ya. Apa itu? Salah mempersepsikan stimulus yang diterima, yang disebut dengan ilusi, ya. Ketika si klien mengalami interpretasi yang salah terhadap stimulus panca indera tidak sesuai, maka disebut dengan rentang respon tersebut. Nah, ketika dikatakan adaptif itu ada memiliki pikiran logis, ya. Kemudian persepsinya secara akurat. Emosi konsisten dengan pengalaman. Kemudian perilaku sesuai. Hubungan sosialnya juga harmonis. Kemudian ketika dia berada di tengah ya, kadang-kadang ini antara adaptif dan maladaptif, yaitu ketika kadang-kadang proses pikir terganggu atau terjadi distorsi pikiran sehingga terjadilah ilusi, kemudian menarik diri serta ada reaksi ya, reaksi timbal balik, kemudian perilaku yang tidak biasa. Ketika berada di tengah ya, berada di tengah ini harus segera ditangani. Karena apa? Apabila tidak segera ditangani dan si pasien tidak cepat melaporkan perasaannya dia, sehingga terjadilah respon maladaptif, yaitu bisa
bisa terjadi waham, halusinasi, sulit berespon, kemudian perilakunya disorganisasi atau tidak bisa mengikutinya apa yang diperintahkan, kemudian terjadilah isolasi sosial. Gitu. Oke, selanjutnya jenis halusinasi ya. Ada halusinasi pendengaran atau auditorik, halusinasi penglihatan visual, kemudian halusinasi penghidup olfaktori, selanjutnya halusinasi peraba adalah taktil, halusinasi pengecap gustatori, kemudian halusinasi kinestetik, serta halusinasi untuk kinestetiknya. Nah, untuk jenis halusinasi tadi ya, ada pendengaran. Karakteristiknya seperti apa sih, Bu? Biasanya dia lebih mendengar suara atau kebisingan. Inilah suaranya akan lebih jelas seperti berbicara. Terjadilah percakapan ya, antara dua orang yang mengalami halusinasi. Serta pikiran terdengar jelas di mana klien mendengar perkataan bahwa klien disuruh untuk melakukan sesuatu kadang-kadang dapat membahayakan. Contohnya, pasien yang saya pernah tangani, dia mengatakan, jadi di situ dia sudah pulang ya, jadi dia kambuhan, kemudian dia itu dititipkan, salahnya si keluarganya sudah mengatakan dia sudah sembuh, tapi dia tidak bisa menghindarkan ada suara-suara yang mengganggu si pasien. Ketika itu dia dibaringkan anak balita ya sekitar berapa ya 6-8 bulan gitu. Akhirnya dia mendengar bisikan, oh itu anak itu adalah anak anak haram, sekarang kamu buang tuh anak kayak gitu. Kamu lempar, untungnya saja dia menyadari. Terus dia memang melawan itu suara, enggak, kamu nggak nyata, kamu nggak ada. Itu keponakan saya, bukan anak haram. Itu ada bapak mamanya dan itu memang keponakan saya. Dia seperti itu. Akhirnya dia karena dia menyadari dia cepat-cepat untuk memberikan kepada saudaranya anak tersebut supaya jangan sampai dia melakukan apa yang disuruh. Nah, itu tuh seperti jelas banget. Enggak, itu jadi kayak terjadi perdebatan lah karena halusinasinya dia itu mengganggu sekali menurut pasien. Ya, bising banget katanya. Suster, aduh saya merasa itu tuh kayak beneran gitu. Tapi saya ingat, oh saya sudah belajar di rumah sakit, kemudian karena dia terjadi sering kambuhan, akhirnya dia keluar masuk ke rumah sakit. Ya, untuk menghilangkan halusinasinya tersebut. Selanjutnya adalah penglihatan ya, halusinasi penglihatan. Ini yang pasti kalian ada kebingungan membedakan Bu bagaimana tadi yang pasien dengan kemampuan indigo. Oke, yang itu kita abaikan karena bukan spesialisnya saya untuk melakukan pemeriksaannya. Kita lebih kepada pasien dengan gangguan jiwa. Biasanya ini ada stimulus penglihatan dalam kilatan cahaya. Dia memandang, oh ya itu ada kiai atau orang yang tua putih gitu pakai mengganggu saya, kadang dia muncul di jam-jam tertentu ya. Kemudian ada gambar yang geometris. Geometris itu biasanya lebih kepada yang mungkin gambaran hantu ya, gambaran hantu ataupun yang tidak berbentuk. Jadi lebih kepada garis, kemudian kayak asap, kepulan asap, terus kemudian dipersepsikan oleh si pasien dilihat seperti gambaran yang menakutkan. Ya. Kemudian ada gambar kartun dan panorama yang luas serta kompleks. Ya. Kemudian bisa juga itu ada yang menyenangkan sesuatu ataupun yang menakutkan seperti monster. Ada pasien beberapa yang ini biasanya kalau penglihatan ini lebih kepada trauma ya, trauma. Misalnya sewaktu kecil dia pernah ditakutin dengan, oh ya kalau kamu nakal nih, ini saya kasih kamu boneka boneka yang bayi yang rambutnya nggak ada ya, botak atau apa, tidak ada rambutnya sehingga ketika dia melihat hal tersebut itu akan
menakutkan buat dia gitu. Atau juga itu menyenangkan seperti dia melihat seseorang atau yang dia sukai, sehingga ketika dia melihat ditarik, diajak ataupun semacam menarik hati dia, akhirnya nggak taunya dia jatuh ke jurang ataupun dia mengikuti hal tersebut. Itu pasti ini ada sedikit kebingungan ya, karena mungkin Bu saya pernah mengalami hal seperti itu, tapi itu melihatnya kayak melihat makhluk halus. Nah itu perlu penelitian lebih lanjut lagi sih. Apa kalau pasien dengan halusinasi ini pasti dia akan merugikan sehingga membahayakan, ya. Pasien yang dengan halusinasi penglihatan akan melihat hal itu seperti, oh ya tadi dia memotong-motong, melihat itu adalah roti, maka dia akan potong-potong. Kemudian dia akan membakar, ya, membakar. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lihat. Nanti kalau kalian ketemu dengan pasien ODGJ, pasti kalian akan bisa melihat, oh ya suster, saya tuh melihat itu seperti potongan, sehingga saya harus membunuh dia, misalnya seperti itu. Ya, Bu, bagaimana dengan jenis halusinasi yang penciuman ya? Oke, biasanya dia mencium bau-bauan, bau darah ya Bu, bau urin, serta bau feses. Biasanya ini karena bau-bau yang tidak menyenangkan ya. Kemudian halusinasi penciuman ini diakibatkan oleh stroke, kemudian tumor, kejang, demam, atau terjadinya demensia. Ya, jadi karena dia mungkin mempersepsikan sesuatu sehingga dia merasa, oh ya kok baunya ini nggak enak. Pernah waktu itu saya merawat pasien dengan penciuman. Dia mengatakan kepada saya, suster coba deh suster perhatikan itu suster yang itu tuh baunya bau darah banget gitu kan misalnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Iya saya kalau di dekat itu nggak enak karena dia mempersepsikan eh, ternyata si ibunya dulu meninggal karena stroke, kemudian terjadi muntah ya, muntah-muntahnya itu ada darah kayak gitu. Jadi dia mempersepsikan si ibu atau suster itu adalah mirip dengan ibunya, ya. Kemudian dia ketika berada dengan ibu itu dia merasa nggak nyaman, yaitu bau darah. Akhirnya kita kembalikan dia kepada realitas bahwa ibunya sudah tidak ada dan ibu itu adalah orang yang berbeda. Kita kembalikan dia kepada realitas dan itu bukan orang yang sama. Kita perkenalkan, kita coba dekatkan, tapi jangan langsung didekatkan ya. Kemudian bahwa itu tidak ada bau-bauan di dalam tubuh si ibu tersebut, bau-bau. Misalnya, ya nggak mungkin juga kita semprotin parfum langsung di hadapan dia ya, bukan seperti itu. Tapi kita kembalikan kepada realitanya, ya. Nanti kalau misalnya kalau kalian mencium pada saat kok bau pelatus ya, ada yang buang angin ya misalnya seperti itu. Ya itu beneran buang angin kayak gitu kan dan itu memang nyata. Oh iya saya buang angin tadi maaf ya misalnya seperti itu. Cepat disadarkan jangan terus kemudian kok bau pesing ya misalnya ternyata toilet kalian di asrama nggak dibersihkan ya pasti bau seperti itu nyata. Kalau misalnya Bu saya pernah mengalami penciuman kok ada bau busuk gitu kan ya kalian cari beneran misalnya nggak tahu mungkin bekas makan kalian ada yang belum buang lupa atau gimana itu tetap harus kalian cari. Itu biasanya akan terus-terusan ya baunya ya tapi kalau kalian merasa bu udah dibuang semuanya ya cari lagi kayak gitu. Kalian bandingkan misalnya kiri dan kanan apalagi sekarang kita tidak bisa kalau misalnya sudah kita kehilangan sensasi kebauan ya pasti akan bilang wah ini kena COVID atau gimana gitu ya nggak juga seperti itu ya jadinya harusnya kalian sudah tahu cara membedakan itu benar-benar real sama yang
halusinasi. Ya. Penciuman dan pengecapan itu hampir sama, tapi ini lebih kepada rasa. Ketika dia disajikan dengan makanan, kemudian dia mempersepsikan ya, seperti ada rasa darah, urin, serta feses. Jadi saya aja nggak pernah merasakan yang bagaimana rasanya feses. Mungkin kalau baunya khas ya, apalagi khususnya kalau yang sudah punya penyakit bau feses itu ya. Maksudnya pengecapan, eh, bagaimana kalau waktu saya punya bayi ya mungkin saya mencium bau fesesnya itu bagaimana saya tahu gitu. Jadi dia ketika mempersepsikan makanan, disajikan makanan, ada rasa darah, urin, feses. Nah, itu kita cepat kembali kepada realita bahwa ini ada rasa asin. Kalian kembali lagi kepada pengkajian awal ya, keperawatan dasar kan sudah belajar toh. Jadi ada mengenal rasa asin, manis, kemudian asam ya. Kemudian kalian harus cari tahu, harus mengulang kembali bagaimana lidah lidah perasa ini, yang mana di bagian mana ada rasa asam, rasa manis ya, kemudian rasa asin. Nah, itu kalian PR buat kalian untuk mengulang tentang pengecapan. Indera pengecapan itu bagaimana? Oke. Selanjutnya jenis halusinasi perabaan, yaitu ketika dia mengalami rasa nyeri atau ketidaknyamanan terhadap stimulus ya, seperti ada rasa kesetrum, terus kemudian ada benda mati atau orang lain. Nah ini juga ada sedikit kerancuan yang mungkin kalian pernah merasakan ketika kalian berada di lantai yang keramik, kemudian kalian bersentuhan dengan temannya, kemudian ada rasa tersetrum, itu bukan langsung gangguan disebut dengan halusinasi perabaannya. Oke, jadi ini ketika dia itu udah jelas, itu jelas ada aliran listrik yang ada di aliran di keramik tersebut ya. Kemudian kalau ini kan ada yang rasa tersetrum dari tanah. Nah, tuh atau benda mati ketika dia dipegang atau orang lain, nah tuh ada orang lain kayak gitu ya, kurang minum kalian ya. Jadi harus dibedakan, jangan sedikit-sedikit, wih kamu halusinasi, wih kamu ada gangguan jiwa. Jangan semua dijadikan bahan bulian ya. Saya tahu kalian mendengarkan video saya ini pasti ketawa ya. Oke, ini biasanya lebih kepada perabaan yang tadi ketika si pasien mengalami traumanya. Mungkin pada saat dia masa perkembangan terjadilah atau kekerasan ya, kekerasan dari orang lain, sehingga dia ketika memegang tubuh orang lain itu dia akan merasa ketakutan atau benda mati, atau dia melihat oh ya ini benda ini akan menyakiti saya ya, akan menyakitin saya, pasti dia akan mengalami rasa ada ketidaknyamanan ya. Apalagi kalau tadi sering ditakut-takutin dengan boneka ya, boneka ini kalau kamu ini, nah itu bisa kalau dia pegang itu akan menyakiti dirinya ya. Atau dia merasa jadi kalau orang itu mengancam dia. Oke. Yang selanjutnya adalah sinestetik ya. Oke, tubuhnya itu merasa seperti aliran darah atau arteri. Kemudian merasa dirinya terjadi ada di pencernaan makanan, merasa nggak enak gitu ya. Oh gimana sih Bu rasanya? Tanda-tandanya itu biasanya dia merasa dirinya lebih lunglai, merasa lebih cepat capek, kemudian makanan yang apa yang dia rasakan juga nggak enak, terus sakit perut gitu ya. Menjadikan tubuhnya itu lebih kepada uh, tidak nyaman. Kadang ada sampai pasien yang merasa ya udahlah ini aja saya lemesin aja gitu. Kadang ada yang masuk ke ininya ya, masuk ke kolam air, kemudian dia merasa nggak nyaman itu mandi untuk membuat dirinya tuh lebih nyaman karena tadi dia merasa uh, tubuhnya itu adalah aliran darah, jadi lebih
lebih lumai lah kayak gitu. Makanya jangan merasa dikit-dikit aduh capek, aduh merasa ini pasti kan itu ada gangguan ya, merasa dirinya tuh tidak mood atau merasa dirinya aduh gitu kan merasa lelah gitu. Karena kurangnya tadi balik lagi ke definisinya ya. Selanjutnya kinestetik, yaitu ketika berdiri dia merasa kaku. Ada yang mungkin kalian pernah ketemu dengan pasien dengan kekakuan ya, tapi ini kalau pada pasien jiwa itu ya udah dia berdiri aja, karena dia merasakan tubuhnya tuh nggak bergerak, ya berdiri aja merasa kaku karena dia sudah ada psikomatisnya, ya merasa dirinya nggak mampu untuk melakukan pergerakan. Ini biasanya jarang sih ya, eh, jarang terjadi. Itu kalau yang sampai terjadi tuh berarti tingkat kecemasannya atau dia merasa halusinasinya itu yang mengganggu dia. Biasanya tuh halusinasi penglihatan dan pendengaran. Kamu jangan bergerak. Udah dia diem. Biasanya itu gimana caranya ya kita pindahin dia. Dia pasti nggak akan mau bergerak si pasien. Tapi ini jarang ya. Saya hampir nggak selama saya berpraktek pun ataupun melakukan studi itu tidak pernah bertemu dengan pasien yang dengan kinestetik. Oke, tadi sudah tanda dan gejala, kemudian kita lanjut dengan fase halusinasinya. Yang pertama fase 1 yaitu comforting. Ketika anxietas tingkat sedang, biasanya ini halusinasinya bersifat menyenangkan ya. Kemudian bagaimana karakteristiknya? Ya, tadi klien hanya mengalami keadaan emosi seperti ansietas, kesepian, kemudian ada rasa bersalah, serta takut untuk mencoba berfokus pada mencari ketenangan pikirannya untuk mengurangi ansietas. Kemudian biasanya si individu akan mengetahui bahwa pikiran dan pengalaman sensorinya bisa bisa diatasin ya. Jadi seharusnya ansietasnya itu harus bisa diatasin oleh si pasien sendiri. Ya, ini tanpa obat-obatan ya. Kemudian biasanya perilakunya bagaimana sih Bu? Yaitu menyeringai atau tertawa tidak sesuai ya. Kadang bibirnya komat kamit, terus kemudian pergerakannya itu menjadi lebih lambat, diem, dan dia merasa nyaman menjadi tim rebahan ya. Jadi akan lebih asik lah dengan dunianya sendiri. Harusnya dia ketika mengalami ansietas dia bisa melakukan pencegahannya, misalnya mencari aktivitas ataupun mengalihkannya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Fase 2 yaitu tentang condemning, yaitu ketika ansietas berat, secara umum halusinasinya sudah sangat menjijikkan ya. Kemudian apa saja karakteristiknya? Pengalaman sensori itu biasanya menjijikkan tadi dan menakutkan, kemudian sehingga si pasien mengalami lepas kendali, kemudian akan lebih menjauhkan dirinya dengan sumber yang dipersepsikan ya. Biasanya juga si pasien akan merasa malu karena pengalaman sensorinya dan lebih kepada menarik diri dari orang lain. Perilakunya bagaimana sih Bu? Biasanya itu peningkatan sistem saraf otonom. Ketika dia mengalami ansietas ya, pasti kalau kalian cek itu ada peningkatan nadi, pernapasan, kemudian tekanan darah. Sehingga dia mengalami penyempitan kemampuan konsentrasi. Ya, serta dia merasa dipenuhi dengan pengalaman sensorinya itu dan dia kehilangan kemampuan membedakan antara halusinasi dengan realita ya. Jadi ketika dia mengalami tingkat kecemasan ya, misalnya ketika ya udah kalau misalnya kalau lagi kalian ukom ya itu masih tingkat ringan ya. Jangan sampai kalian mempersepsikan dosen penguji kalian itu adalah orang yang menakutkan dengan gambaran yang kalian buat-buat sendiri. Ya. Contohnya ketika dia menghadapi tadi trauma ya, trauma terhadap boneka.
ini udah di usia dewasa. Dia selama hidupnya mungkin setelah bisa melewati hal itu, ketika dia melihat boneka kecil itu lagi, itu dia akan mengalami ansietas berat sampai gemeteran, terus sampai dia kadang mual muntah, ya, terus konsentrasinya sampai dia nangis. Nah, itu menurut dia itu gambarannya menakutkan sekali. Itu kan berarti dia mengalami traumanya yang belum selesai, ya. Jadi kalau Bu, kalau pengalaman kami ya tadi yang UKOM misalnya, ya kalian jangan mempersepsikan dosen itu menjadi satu hal yang menakutkan. Berarti kan kalian tidak siap untuk ujian, ya. Jadi kalau kalian mempersepsikan, oke, besok saya ujian dengan siapa nih, dosen teror, saya dosen ibu teror. Ibu teror itu nggak menakutkan, misalnya udah pokoknya nggak tidak menakutkan saya pasti bisa jawab. Itu kalau kalian sudah belajar. Kalau kalian mempersepsikan, wah ini besok nih pasti dosen ibu teror tuh galak. Kalau ujian saya nggak bisa, oh saya dimarahin, saya dimaki, dan apa. Kayaknya dosen pun nggak ada yang maki-maki ya, yang ada marahin doang. Tapi kalau kalian nggak belajar, ya itu kalian. Tapi nggak siap. Oke, jangan sampai kemampuan konsentrasi kalian menurun. Fase yang ketiga, controlling. Ini sama dengan ansietas tingkat berat ketika pengalaman sensori menjadi berkuasa. Nanti kalian jawab ya di uh, tempat diskusi, forum diskusi, sensori persepsi itu bagaimana, ya. Oke, ketika si klien menghentikan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah pada halusinasi tersebut. Dan isinya biasanya menjadi lebih menarik berupa permohonan. Apalagi si pasien ketika mengalami kesepian. Nah, terjadilah pengalaman sensorinya itu akan lebih menyebutkan dia kepada arah psikotik, yaitu dia menggunakan apa? Obat-obatan, ya. Nanti kalian jawab. Oke, itu addiction di week 15 kita akan belajar. Kemudian perilaku yang biasanya dimunculkan adalah cenderung mengikuti petunjuk yang diberikan halusinasinya, ya. Jadi dia menikmatin, nggak mau nolak. Si pasien juga akan lebih sukar untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi dia akan menjadi isolasi sosial. Ya, tadi dengan rentang respon maladaptif ya itu akan terjadi. Kemudian perhatiannya pun biasanya kalau kita ajak ngobrol ataupun itu biasanya cuma beberapa detik atau menit. Kemudian terjadilah fisik ansietas berat seperti berkeringat, tremor, terus kemudian tidak mampu mengikuti petunjuk. Ya. Apa yang dilakukan itu tidak bisa. Oke, selanjutnya fase 4 atau concurring, ya ketika si pasien mengalami panik, ya ini halusinasinya udah lebih rumit, kemudian melebur, ya dalam halusinasinya akhirnya dia mengamuk, terjadi membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri, ya. Ini karakteristiknya pengalaman sensori itu menjadi mengancam dan menakutkan. Kalau misalnya dia nggak mau ngikutin perintah dari isi halusinasinya tersebut. Ini bisa terjadi sampai beberapa jam atau beberapa hari jika tidak ada intervensi. Oke, perilakunya biasanya lebih kepada menyerang teror seperti panik, kemudian berpotensi juga melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain. Aktivitas fisiknya untuk merefleksikan isi halusinasi seperti amuk, agitasi, menarik diri, atau katatonia, sehingga dia tidak mampu berespon terhadap isi halusinasinya tersebut. Ya. Jadi pasal 4 ini sudah ketika si pasien mengalami amuk, Bu. Jadi dari 4 fase tersebut, ketika si pasien sudah mengalami halusinasi, kapan si pasien dibawa ke rumah sakit untuk dibantu segera. Ketika fase 1, kalau si pasien mengalami ansietas, maka segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Kalau tidak terlambat,
sudah terlambat tidak bisa ditangani. Kecuali keluarga memiliki kemampuan untuk mengobatin sendiri, tapi kan nggak semua. Meskipun orang tuanya dokter atau orang kesehatan tetap saja. Tapi setidaknya bisa membantu ketika dia mengurangi kecemasan tersebut. Ya, jadi jangan sampai terjadi depresi. Ini biasanya pada depresi bisa terjadi pada anak yang usia remaja. Ya. Oke, bagaimana Bu membantu untuk melatih si pasien dengan halusinasi? Yang pertama, menghardik halusinasi. Kalau kita lihat ya, halusinasi ini berasal dari stimulus internal. Untuk mengatasinya, si pasien harus berusaha melawan halusinasi yang dialami secara internal juga. Artinya bagaimana? Oke, seperti halusinasi pendengaran, artinya dia tutup mata, kemudian dia tutup telinga, ya, tutup telinga dengan mengatakan tidak mau, aku tidak mau dengar, kamu tidak nyata, kemudian aku tidak mau lihat, kamu nggak nyata, seperti itu, ya. Uh, itu kapan dilakukan? Ketika si pasien terjadi halusinasinya, ya. Jadi secepatnya si pasien sudah tahu cara menghandlenya. Ini juga akan diajarkan dengan keluarga untuk membantu pasien, mengingatkan pasien ketika halusinasi itu muncul. Yang kedua, bagaimana caranya menggunakan obat-obatan. Tentu saja ini dengan kolaborasi dengan dokter ya untuk pemberian obat untuk mengembalikan tadi apa neurotransmitternya tidak seimbang. Apa saja di saraf, dopamin, serta serotoninnya. Klien juga harus dijelaskan bagaimana cara kerja obat, terus bagaimana konsumsi obatnya yang benar, ya, pemberian obat secara teratur dan dia harus patuh. Jadi di awal slide saya sudah jelaskan kalau ada pasien saya yang kambuhan, kalau dia tidak teratur minum obat maka dia bisa akan kambuh kembali, kemudian halusinasinya akan muncul, ya. Jadi di sini peran obat juga penting dalam menolong pasien. Selanjutnya berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi dia lebih meningkatkan keterampilannya terhadap lingkungan sosial. Di sini tugasnya kita juga pada saat si pasien sudah kita rawat, khususnya ya kalau misalnya si pasien berada di lingkungan dan hanya berobat di puskesmas. Sekarang kan di puskesmas sudah ada pengobatan untuk pasien jiwa ya. Jadi dia lebih kita harus beritahukan kepada lingkungan sekitarnya. Contohnya lingkungan keluarga dulu, ya. Kalau misalnya lingkungan keluarganya merasa malu, akhirnya banyak kejadian pasien diikat ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada Pak RT, lingkungan sekitarnya, tetangga. Oke, kita kasih ini pasien sedang dalam pengobatan dengan pengobatan ODGJ, ya, seperti itu. Supaya dia lebih merasa diterima ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia tidak merasa malu dan tidak menjadi dibilang atau jadi bahan ejekan tetangganya. Ya. Kemudian selanjutnya tetap diberikan aktivitas secara teratur. Dari pagi sampai dia mau tidur, itu harus diberikan kegiatan, jangan sampai ada waktu luang. Obat-obatan yang pada pasien yang ini juga nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ketika halusinasi itu muncul, maka si pasien harus melakukan aktivitas. Aktivitasnya seperti apa, Bu? Misalnya, dia dilibatkan dengan pengajian, ya, pengajian di lingkungan sekitarnya. Kemudian, kalau di rumah sakit, biasanya mereka akan lebih banyak ada TAK untuk melatih persepsi sensorinya, ya, di dalam kelompok yang pasien dengan halusinasi. Kemudian, Bu, bagaimana dia yang tadi di rumah? Yaitu, dia harus membuat daftar kegiatan jadwal dari pagi sampai dia tidur. Dan
tetap di sela-selanya dia harus ada latihan tadi menghardik halusinasinya bagaimana melatihnya dia. Kemudian ketika dia minum obat juga harus dituliskan. Jadi itu menjadi jadwalnya pasien. Obat-obatan yang biasa diberikan untuk pasien halusinasi, contohnya ada chlorpromazine atau CPZ serta lardatil. Itu warnanya warna orange. Kenapa sih diberikan? Biasanya untuk mensupresi gejala psikosa atau terjadinya agitasi, ansietas, ketegangan, adanya kebingungan, serta insomnia, halusinasi ya pasti ya, serta waham dan skizofrenia. Sampai manik, depresi, gangguan personalitas, psikosa inclusion atau psikosa masa kecil. Ya, nanti tugas kalian yang selanjutnya adalah psikosa masa kecil itu seperti apa sih? Ya, tidak perlu dijelaskan. Tadi sudah di depan saya sudah menyinggung dikit. Oke, efek sampingnya. Kenapa tadi kalian harus memberitahukan bagaimana cara minum, kemudian uh, kapan minumnya obatnya ya, karena ada efek sampingnya. Ketika si pasien merasa lesu, mengantuk, terus terjadinya hipotensi ya, hipotensi ortostastik, kemudian merasa mulut kering, hidung tersumbat, sampai konstipasi, serta amoniar pada para wanita, ya pasien wanita. Nah ini ketika kalian memberikan obat-obatan kepada pasien harus sudah tahu ya efek sampingnya. Bu, kenapa pasiennya baru minum obat terus tidur, Bu? Artinya kayak gitu. Jangan kaget, karena kalian kan udah tahu obat-obatannya apa yang diberikan. Bu, tuh pasiennya kenapa pingsan misalnya kayak gitu. Padahal tadi baru ngobrol sama saya. Saya takut, Bu. Nah, itu jangan kaget, karena sudah tahu efek sampingnya ya. Terus si pasien juga merasa biasanya mulutnya lebih kering. Oke, selanjutnya haloperidol. Nah, haloperidol ini haldol terus sirinase ya. Biasanya warnanya lebih putih besar. Diberikan ketika ada manifestasi dari gangguan psikotik. Terus terjadinya sindroma Gillis-Della-Tourette pada anak-anak dan dewasa. Ini biasanya adanya gangguan perilaku yang berat pada anak-anak ya. Tadi kenapa kalau yang memperhatikan penjelasan saya ya, tadi yang saya bilang terjadinya pada anak remaja. Nah ini biasanya lebih banyak terjadi gangguan perilaku pada yang berat pada anak-anak. Jadi harus segera dilakukan pengobatan. Efek sampingnya apa? Oke, ini si pasien sering mengantuk, terus terjadinya kaku, tremor, lesu, letih, terus merasa gelisah, ada gejala ekstrapiramidal juga. Kemudian yang jarang terjadi biasanya nausea, terus diare, kemudian konstipasi, hipersaliva, kemudian hipotensi. Kemudian gejala gangguan atomik juga terjadi, jarang terjadi itu alergi atau reaksi hematologi. Oke. Yang ketiga, obatnya trihexyphenidyl atau THP. Ternin, biasanya warnanya putih ya. Kemudian indikasinya juga untuk penata laksanaan manifestasi psikosa, khususnya gejala skizofrenia. Ya. Kemudian kontraindikasinya biasanya kontraindikasinya biasanya itu ada depresi susunan saraf pusat yang hebat, terus hipersensitif terhadap flufenazine ya, terus terjadinya intoksikasi pada gejala yang efek sampingnya tuh lebih berat lagi, ya. Misalnya mual-muntah atau apa. Itu biasanya untuk obat-obatan halusinasi. Oke, pengkajian. Tadi kan kalian sudah ada etiologinya. Sekarang kita melakukan pengkajian. Nah, faktor biologis. Biasanya ini akan lebih melibatkan pada keluarga yang memiliki anak kembar, kemudian anak yang diadopsi ya. Kenapa sih Bu? Biasanya menunjukkan adanya peran skizofrenia atau kembar identik
yang dibesarkan secara terpisah, sehingga terjadinya angka skizofrenia lebih tinggi pada saudara sekandung yang dibesarkan secara terpisah. Gimana? Paham nggak? Jadi mungkin pada saat orang mengadopsi, kenapa sih orang tua itu harus mengadopsi, harus mengetahui masa lalunya atau bibit bebek dari si anak tersebut, karena menurut kita yang pernah saya baca ya, menurut yang saya baca itu akan mempengaruhi. Bu, tapi kan dia bukan yang apa namanya tuh, yang bukan saudara, katanya kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya orang tuanya bagaimana, apakah memiliki gangguan jiwa atau enggak. Makanya penting. Nah, yang untuk yang saudara kembar ya penting, karena mereka kan berdua dekat ya, dan keluar dari rahim yang sama, dan bagaimana perlakuannya. Dan itu harus diketahui ya. Kemudian ada faktor dari psikologisnya ya. Psikologisnya itu bagaimana sih? Dilihat tadi ada psikologisnya, bagaimana dia mampu mengatasi adanya perkembangan dari gangguan sensori persepsi halusinasi tersebut ya. Bisa nggak dia menyelesaikan hal tersebut? Nah, ya Bu, terus bagaimana dengan keluarga yang keluarga yang suka marah-marah ataupun yang suka dimarahin ya? Nah, itu pasti akan menunjukkan hal yang halusinasi yang tinggi ya. Kemudian faktor sosial budaya, biasanya stres, kecemasan akan meningkat terjadi ketika stabilitas di keluarga tersebut tidak mendukung. Terus kemudian dia terpisah dari orang terpenting dan disingkirkan dari kelompoknya dia. Nah, itu bisa menyebabkan juga ya. Kemudian faktor presipitasinya tadi udah tahu ya. Kemudian faktor psikologinya ya, mekanisme copingnya bagaimana. Terus kemudian sumber copingnya bagaimana, perilaku halusinasinya bagaimana juga ya. Mekanisme coping itu biasanya kita ada upaya untuk melindungi pasien dari pengalaman ya, pengalaman yang menakutkan, sehingga untuk meresponi neurobiologis maladaptifnya seperti regresi ya, yaitu biasanya berhubungan dengan informasi. Tadi di depan kita udah bahas ya, dengan kebanyakan informasi sehingga dia mengalami ansietas ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ketika kita mengalami mendengar, oh COVID tinggi nih, oh terjadilah halusinasi, terjadilah kecemasan tinggi. Terus kita membuat imajinasi kita atau gambaran, kalau kita kena COVID kita akan meninggal, terus kita tuh ketakutan, jadilah shock atau jadi panic attack, misalnya seperti itu. Itu jangan sampai. Sehingga jadi males lah, saya males ngapa-ngapain, terus males keluar, jadi tim rebahan, nah kayak gitu. Tapi senang tuh kepo, pengen tahu juga, oh jadi ada berita apa, berapa banyak gitu. Sedangkan diri kita nggak bisa menerima berita itu dengan gampang ya. Kemudian akhirnya memproyeksikan kerancuan persepsi sehingga kita menarik diri tadi ya, jadi tim rebahan, terus menambah ketakutan ya, seperti itu. Nah, terjadilah perilaku halusinasinya, ketawa sendiri, terus bersikap mendesak, aku kayaknya mendengar sesuatu deh, misalnya seperti itu. Terus ketika lagi ngomong, ketawa, terus dia diem untuk mendengar. Saya penasaran juga dia gitu. Terus terjadilah disorientasi ya, terus pembicaranya lebih kacau, kemudian dan dia karena dia sudah emosi tadi bisa merusak orang lain serta lingkungan dan dirinya sendiri. Itu kalian baca lagi ya, untuk pengkajiannya tuh faktor presipitasi dan predisposisinya. Setelah kita melakukan pengkajian, kemudian kita mengangkat diagnosa perawatannya, yaitu gangguan sensori persepsi, halusinasi, yaitu pendengaran, penglihatan, pengecapan, perabaan, dan penciuman. Kemudian terjadilah isolasi sosial. Yang ketiga, resiko mencederai diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Di
slide sebelumnya kita sudah membahas ya. Sekarang kita akan tindakan keperawatannya apa sih Bu yang harus dilakukan? Tidak mendukung dan tidak membantah halusinasi klien. Bagaimana Bu caranya? Oke, ketika si pasien mengatakan, "Dokter, saya lihat itu ada air pada kita di lantai 4 ya, Suster." Oke, katanya oke, baiklah, katanya, kamu lihat ya, ini air kita berada di lantai 4. Saya juga berada di lantai 4 dan saya tidak ada melihat air, kayak gitu kan. Kita nggak bantah. Ya, oh enggak, kita bantah gimana sih Bu? Enggak, kamu mau bohong. Enggak, kita mah di lantai 4, terus nggak ada air gitu. Oh, jangan seperti itu. Kita realita kan nih, saya nggak ada minyak air ya, seperti itu. Kemudian tadi menghardik ya, mengatakan tidak, kamu tidak, nyata tutup mata dan tutup telinga. Ya. Kemudian mencoba mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek. Ya, cuek dengan cara, nah tadi juga bisa dengan bercakap-cakap, wah tadi kan kamu kan nggak ada gitu kan, gitu. Terus mencari orang yang bisa diajak ngobrol serta melakukan kegiatan secara teratur. Jangan sampai tidak ada kegiatan. Kemudian melatih klien minum obat, ya benar klien, benar obat, manfaatnya, terus benar dosis, frekuensi, benar cara, terus kan tanggal kadaluarsanya serta mendokumentasikan. Nah, yang mendokumentasikannya tadi kita buat dengan jadwal, si pasien menulis sendiri. Bu, kalau pasiennya nggak bisa menulis bagaimana? Ya udah, kalian bikinkan, tapi udah disepakatin sama si pasien, kalian yang menulis, kemudian kalau dia sudah minum obat, dicentang. Oke, dicentang ya, kamu udah minum obat pagi. Kemudian mendiskusikan setelah dia mempraktekkan latihan mengendalikan halusinasi itu, ya, berikan pujian ketika dia mampu melakukan latihan mengendalikan halusinasinya. Ya, jadi wah hebat Bapak, kita kasih petik apresiasi ya untuk si pasien. Kamu hebat kayak gitu kan, untuk ternyata dia bisa menghandle halusinasinya. Tindakan keperawatan yang bisa kita berikan kepada keluarga yaitu kita diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. Dia mengalami kesulitan apa nih? Misalnya, oh Bu, ternyata tetangga belum terima kita rawat pasien dengan gangguan jiwa. Ya, tadi kita bersama keluarga untuk melapor kepada RT ya. Kemudian nanti RT yang akan membantu kita mengatakan kepada tetangga bahwa ini pasien sudah melakukan pengobatan sehingga ini pasien kalau berjalan boleh jangan terjadi pembulian. Biasanya kalian bisa tahu ya kalau misalnya di daerah itu ada orang gila, ada orang gila mafia. Nah itu karena kurang pengetahuan. Yang selanjutnya kita kasih penjelasan tentang pengertian halusinasi, proses terjadinya, terus jenis halusinasi yang dialami, tanda dan gejalanya, kemudian proses terjadi halusinasi. Yang ketiga, jelaskan latih cara merawat anggota keluarga yang mengalami halusinasi, bagaimana cara menghadiknya, minum obat, bercakap-cakap, serta melakukan aktivitas. Selanjutnya juga diskusikan cara menciptakan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya halusinasi. Ya, kemudian diskusikan tanda dan gejala kekambuhannya agar secepatnya pasien dapat menolong. Kemudian yang keenam, diskusikan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk follow up anggota keluarganya. Misalnya obatnya sudah habis, boleh ke puskesmas untuk meminta obat-obatannya. Bu, puskesmas ada obatnya. Ya. Jadi di sini penting peran keluarga dalam membantu pasien. Karena kalau misalnya di rumah sakit ya menjadi tanggung jawab kita, tetapi keluarga tetap dilibatkan. Oke, mungkin di sini untuk PHK-nya saya tidak menjelaskan banyak. Kalian boleh baca nanti ada di Word-nya untuk penjelasan. Yang pasti untuk sesi 1 ini kita akan melakukan mengenal halusinasi dulu ya. Jenisnya seperti apa? Tadi jenis-jenisnya ya ada 5 indera ya. Kemudian isinya seperti apa? Kemudian frekuensinya, waktu, situasi serta responnya. Ini kalian bikin
yakin pada klien yang memiliki halusinasi yang sama. Ya, jenis halusinasinya sama. Misalnya Bu, ternyata di situ cuma ada 3 orang, ya kerjakan. Misalnya dia halusinasi pendengaran, dia akan kumpulkan. Karena kita bantu pasien untuk mengenal. Kemudian sesi 2-nya melawan halusinasi dengan menghardik. Bu, kenapa harus berurutan ya? Kita pasien dengan jiwa itu tidak perlu satu kali, kalian aja perlu berkali-kali belajar kan. Nah, jadi harus misalnya kan melakukan ini selama 2 kali nggak masalah, nggak problem. Yang penting si pasien bisa mengulanginya. Nah, yang ketiga selanjutnya juga tadi menghardik, kemudian melawan halusinasi dengan melakukan kegiatan terjadwal. Jangan sampai pasien tidak memiliki kegiatan sama sekali. Ya, yang keempat, melawan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dan deeskalasi. Nah, kemudian yang kelima, patuh datang benar minum obat. Jadi ini bisa kalian ulang-ulang. Kalau misalnya Bu, pasiennya udah pintar, oke, disuruh bikin jadwal. Ternyata dia bikin jadwal masih ada waktu dia kosong untuk bisa merasakan halusinasinya tersebut. Ulang lagi, nggak masalah. Ya, yang pasti si pasien memiliki kegiatan dengan baik. Oke, selanjutnya kita bagaimana cara mengevaluasi, yaitu penurunan tanda dan gejala halusinasi, ya. Kemudian adanya peningkatan kemampuan klien dalam mengendalikan halusinasinya. Ya, dia merasa lebih senang, ya, dari gambaran ini dia tersenyum. Kemudian ada peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Ya, jadi ini sangat baik sekali kalau kalian bisa membantu pasien. Bu, waktunya berapa lama pasien bisa sembuh? Secepatnya dan sesuai dengan kemampuan pasien. Kalau dia rajin minum obat dan mau mengendalikan dirinya, maka dia akan cepat sembuh. Ya, oke. Baik, mahasiswa, sudah selesai untuk pembahasan materi persepsi atau halusinasi. Harapan saya kalian bisa memahami dan LP-LP-nya sudah dibuat ya. Oke, tetap semangat.